Lily menjauhkan wajah pemilik bibir yang terus memberikan kecupan nyaring di pipinya itu. Terlihat gemas namun baginya menjengkelkan. Tidur Lily terganggu. Hari ini Mama, Papa, lagi ada di rumah. Jadi, cepat bangun. Haidar bergerak hingga mengukung Lily. Lily membuka matanya dengan malas. Males banget keluar, keluhnya. Haidar malah M3 4 pipi Lily sekilas lalu mengendus lehernya. Membiarkan Lily mengeluh dengan sesekali menggeliat kegelian. Didengerin gak sih? Kesal Lily. Dengar, Haidar sedikit menjauhkan wajahnya agar bisa bertatapan dengan Lily yang kini menekuk wajahnya. Nanti siang ya. Gue maunya males-malesan kayak gini, pintanya agak merengek manja. Bukan gaya Lily sekali. Kalau gitu sekali lagi ya. Lily manyun. Makanya lebih baik. Ayo. Sekali paling abis sejaman, seterusnya mau tidur-tiduran tanpa gangguan. Potongnya dengan tegas. Haidar tersenyum cerah. Giliran soal begitu semangat. Berekspresi dengan baik. Selebihnya mah datar dia. Dasar cowok. Aduh, bentar. Lily menggeliat saat Haidar masuk ke dalam selimut, tak lupa menahan kepalanya. Belum mau, masih jijik-jijik walau enak sih, nanti aja kapan-kapan, pintanya. Lily memang tidak gila kebersihan, tapi rasanya dia tidak bisa mengingat mereka baru bangun tidur dan pasti akan banyak bakteri di mulut. Ih ngeri, pikirnya. Haidar tidak tersinggung. Justru merasa untung diingatkan. Kalau saja kebablasan, mungkin dia bisa mengantarkan bakteri dari mulutnya. Jangan marah, gimana ya jelasinnya? Haidar mengusap kepala Lily. Ngerti kok, nanti aja kalau udah sikat gigi, dengan genit matanya sebelah berkedip. Lily melongo namun detik selanjutnya M3 nanogram 3 rang pelan saat bibir hangat, basah dan lembut itu menari di sekitaran kulit D4D4 nih. Astaga! Kakinya geli tak bisa diam, bahkan tubuhnya pun meliuk pelan. Oh astaga! Seluruh saraf bergetar. G4 irah meletup-letup apalagi saat sesuatu itu mulai bersiap saat merasa Lily sudah siap. Sakit? Tanya Haidar dengan perlahan menekan masuk. Lily menggeleng dengan M3N asterisk S4H halus. Membuat Haidar mengecup bibirnya sekilas, memeluknya erat tanpa menekan perutnya. Kalau soal begini lo candu, Li. Kalau gak nyaman bilang, komunikasi itu penting. Jadi lo nikah cuma mau ininya do. Mulai lagi, Haidar M3 4P gemas bahu Lily sekilas selalu menatapnya lagi. Seandainya, gue jatuh cinta sama lo gimana? Lo tanggung jawab gak? Gue takut, semua ini, hubungan kita, gak akan lama. Jatuh cinta sama gue akan tanggung jawab. Bisik Haidar dengan mengecup ringan sepanjang rahang Lily. Lo udah cinta gak? Udah. Lily melotot bahkan menahan nafasnya sesaat. Apa? Jangan bercanda. Ditepuk bahu Haidar yang kekar itu. Gue serius, Haidar menggeram samar di dalam leher Lily. Gila sih rasa Lily memang membuatnya mabuk kepayang. Gak mungkin, gumam Lily yang samar masih bisa Haidar dengar. Haidar berhenti bergerak. Kenapa gak mungkin? Ya kan, kita ya lo tahulah, lo serius. Serius, gak tahu kapan, yang pasti gue mau lo, gak yang lain. Gue cemburu, apa masih belum cukup buktinya? Masa sih? Haidar terkekeh. Mending gak usah percaya aja lah, terserah. Kita fokus dulu, lagi enak nih, ujarnya seenak jidat.
Lily tertawa pelan seraya memukul lengan bisep Haidar. Bisa-bisanya si kulkas jadi lawak di matanya. Padahal memang tidak lucu, tapi entah kenapa Lily dibuat tertawa. Haidar mengatur nafasnya, menyeka keringat lalu menggulingkan tubuhnya ke samping. Lily terpejam, membiarkan Haidar mengusap peluhnya di pelipis maupun lehernya. Mau minum? Tawar Haidar. Lily mengangguk, Haidar pun meraih gelas di nakas dan mengisinya. Dia angsurkan pada Lily, membantunya minum hingga menghabiskan sisanya. Haidar kembali merapat, memeluk Lily dengan begitu mesra. Baik banget, ucap Haidar seraya mengusap perut Lily. Dia gak bikin lo muntah pagi, lanjutnya. Lily mengangguk samar lalu bergerak menyamping dan membalas pelukan Haidar dengan perasaan yang begitu bahagia. Tidak menyangka Haidar mencintainya. Entah tulus atau tidak yang jelas Lily jadi akan bisa lebih lepas menerima setiap keanehan di dalam dirinya. Haidar mengecupi kepala Lily. Kita kok berantem terus ya dulu? Tanyanya agak geli. Padahal kan kalau gini enak berantemnya, kekeh Haidar yang langsung dapat tabokan dari Lily. Lo waktu terjadinya malam kesalahan aja kayak anak perawan, sebel gue sensi banget, padahal gue juga korban. Haidar mengecup beberapa kali hidung Lily. Lo si bodoh sama cerobohnya kelihatan. Gue kan saat itu emang benci cewek modelan kayak lo yang gue pikir ribet aja gitu, jelasnya. Tapi sekarang cinta kan ya? Lily mendongak dengan senyum manis. Menatap Haidar yang dibalas menatapnya itu. Haidar menggesekkan hidungnya ke hidung Lily lalu tertawa pelan bersama. Mereka merinding bersama sebenarnya. Nambah terus, lagi dan lagi. Lily menautkan alis. BO-nya. Maksud Haidar itu soal eskes. Cinta gue, jelasnya. Geli tahu. Lily mendorong-dorong Haidar yang kini terbahak. Sungguh hangat pagi menuju siang hari ini. Haidar menghirup rambut Lily. Udah siap? Tanyanya seraya merangkul dan duduk di samping Lily. Lily mematikan televisinya dengan wajah ditekuk. Udah dari 30 menit yang lalu gue siap. Tekannya kesal lalu meraih tas mininya agak kasar. Oke, sorry. Haidar berdiri, Lily pun sama berdiri dengan masih menekuk wajahnya. Lagian udah tahu libur kenapa mendadak harus kerja sih, dumelnya. Haidar menghela nafas sabar. Ada orang mancing keributan di sana, cari gue tapi gak ada jadi ya gitu. Balasnya malas. Cari lo? Siapa? Haruskah Haidar ceritakan? Orang gila beneran, Haidar memilih tidak. Lily tidak boleh banyak berpikir apalagi negatif. Kehamilannya masih muda. Lo bohong. Bisa kita berangkat aja? Mama, Papa udah nunggu bahkan dari waktu sarapan, Haidar terdengar kesal. Lily pun mengalah. Tidak baik jika hari ini kacau, apalagi hari ini bersejarah karena Haidar mengaku mencintainya. Tuntun dong, Lily menghentikan langkahnya seraya mengulurkan sebelah tangan. Haidar mendekat lalu meraihnya, saling mengisi di setiap jemarinya. Hangat dan rasanya berdebar. Haidar membalas senyum Lily. Tipis memang namun berhasil membuat Lily mesem-mesem, bahkan pipinya kini samar merona. Cantik banget sih, ceplos Haidar seraya menepuk sekilas kepala Lily. Lily semakin gila. Kalau saja sendirian mungkin dia sudah jerit-jerit, berguling-guling di kasur bagai anak ABG. Jijik. Decak Lily.
Dih, gengsi. Keduanya pun meninggalkan apartemen seperti anak remaja yang baru pertama kali pacaran. Dan info saja, keduanya memang sama-sama baru merasakan pacaran. Pacaran mereka sungguh keren. Pacaran setelah menikah yang nikmatnya juga plus-plus. Gak mual? Lili menggeleng. Serius? Iya, sayang. Haidar terdiam sejenak. Dia pun mengalihkan pandangan. Gaya banget panggil sayang, balasnya datar padahal hati cenat-cenut. Tuh kan, sama-sama gengsi. Keduanya sama-sama tertawa dengan berharap semoga kebahagiaannya ini tidak cepat hilang. Semoga gue gak sial ya, abis bahagia gini biasanya ada aja masalah yang bikin mumet. Lili mengusap rahang Haidar sekilas. Namanya juga hidup, balasnya. Iya, Ma, Pa. Maaf karena kita gak jadi ke rumah, Haidar menjelaskan semuanya lewat panggilan suara. Haidar membatalkan keluar rumah karena masalah lain di rumahnya. Haidar harus ke sana. Sebentar, Haidar mendekati Lili yang menekuk wajahnya karena tidak jadi keluar padahal dia sudah heboh dandan. Mau ke rumah Mama, Papa? Gak Papa sendiri. Bisik Haidar seraya menjauhkan ponselnya. Lili menghela nafas. Kapan-kapan aja, balas Lili agak sewot, dia terlanjur bete. Takutnya terus bete saat di rumah pun. Masa sudah lama tidak bertemu malah bete. Lili sedang tidak bisa diajak kerja sama, hormonnya terlalu hebat. Oke. Haidar mengusap pipi Lili sekilas dan kembali agak menjauh. Menjelaskan semuanya pada sang mertua yang untungnya maklum. Gue keluar, Haidar mendekat hendak mengecup kening Lili, namun Lili memalingkan wajahnya sebagai bentuk penolakan. Kemana? Tanya Lili terdengar posesif. Ke rumah, gue kan udah bilang, jawab Haidar datar. Ngapain? Pulang aja, singkat Haidar. Lili berdiri dengan marah. Lo gak terbuka sama gue. Ya udah, pergi sana. Bentaknya saking marah karena selalu saja Haidar tidak terbuka. Bahkan soal Nabila yang sering bertemu dengan Haidar di tempat kerjanya. Jelas Lili tahu karena Yuka bersedia menjadi mata-mata beberapa hari ke belakang. Lili menunggu Haidar yang membahasnya lebih dulu tapi sudah menunggu lama Haidar tak kunjung menceritakannya. Haidar memilih meraih wajah Lili agak memaksa karena Lili menolak. Kecupan pun berhasil dia daratkan di bibir. Gue pergi dulu, bahas nanti. Lili menatap kepergian Haidar dengan sendu. Hingga Haidar benar-benar hilang. Apa benar selingkuh? Kenapa banyak suami selingkuh waktu istrinya hamil sih? Padahal kan jatah gak berhenti. Servis lain pun jadi jalan kalau tubuh lagi gak fit. Gumamnya dengan terisak pelan. Lili menoleh pada Haidar yang duduk di samping sofa single yang dekat dengan Lili yang rebahan di sofa panjang itu. Wajah Haidar terlihat lelah. Entah sejak kapan dia ada di sana. Hanya terdiam seperti kelelahan dan menatapnya. Kapan pulang? Lili yang awalnya berencana marah entah kenapa lupa. Mungkin karena melihat wajah Haidar yang seperti itu. Lumayan lama, jawab Haidar singkat dan datar. Lili memanjangkan sebelah tangannya hingga menyentuh rahang Haidar dalam posisi rebahan dan Haidar duduk agak condong ke arahnya itu. Lili mengusap rahang agak kasar karena ada bulu-bulu pendek itu. Ada masalah apa? Lo sampai batalin ke rumah Mama, Papa dan malah ke rumah lo. Haidar meraih jemari itu dan menggenggamnya, mengusapnya dengan menatapnya dalam diam. Hening beberapa saat. Papa masuk rumah sakit.
Apa? Kenapa? Terus-terus. Kenapa gak ajak sih? Makin buruk gue di mata mereka, omel Lily yang tidak Haidar tanggapi. Papa ada masalah di ginjal sama jantungnya. Haidar memainkan sebelah jemari Lily di pangkuan. Terus gimana sekarang? Dia rawat inap, harus dipantau sebelum dapat donor ginjal. Terangnya terdengar lelah, sepertinya ada masalah lain. Soal jantung? Udah beres, tinggal pemulihan aja. Gak terlalu parah, jawabnya semakin lesu. Lily menelan ludah, dia harus bersiap dengan kabar lain yang dibawa Haidar. Gue harus gimana, Li? Haidar bergerak, merebahkan tubuhnya di samping Lily dan Lily menyambutnya. Memeluknya disertai usapan menenangkan di lengan, punggung atau kepala Haidar. Emang kenapa? Jelasin ke gue, jangan tertutup. Kalau lo khawatir soal kehamilan, tenang aja. Gue besok juga bisa lupa tentang lo obrolin. Dengan egoisnya papa ngamuk dan bilang gak mau miskin, dia lebih baik bunuh diri, dia gak mau operasi. Padahal Hengki sedang sakit, Haidar sampai muak dengan keegoisannya itu namun seburuk-buruknya Hengki. Dia tetap ayah kandungnya. Gue harus turun ke bisnis papa. Dengan artinya gue gak akan bebas lagi. Waktu gue juga bakalan gak sebanyak ini luangnya. Lily mengusap rambut belakang Haidar, memeluknya. Gue gak tega sama Hafin kalau dia harus berjuang sendiri. Kita kayaknya memang terlahir buat jadi mesin uang. Lily menghentikan usapannya saat merasa D4 yang hanya ditutup sport B** A mulai basah. Apa seberat dan setidak mau itu Haidar terjun ke dunia yang turun-temurun itu? Gue gak mau nelantarin kalian kayak mereka nelantarin gue sama Hafin. Lily terenyuh. Entah sebesar apa rasa trauma yang dimiliki Haidar. Hafin gak akan tinggalin lo, kalian bisa terus kerja sama bareng-bareng, kalau bukan kalian siapa lagi kan? Lily mengusap lagi rambut Haidar sampai acak-acakan. Gue emang gak bisa nolakan. Kecuali gue egois dengan menumbalkan Hafin demi kebebasan gue sendiri. Kalau gue sama bayi kita yang jadi penghalang lo tenang aja. Kita kan bebas, kita bisa terus ngikut lo kerja kemanapun. Lo gak akan kehilangan waktu lo di saat anak kita tumbuh. Lo kan pemimpin, lo bisa atur semuanya. Lily menjauhkan wajah Haidar perlahan. Kedua mata basah dan merah menyambutnya. Begitu cemas dan terluka. Kalaupun lo lupa sama gue dan bayi ini tenang aja, gue akan selalu ingetin lo. Lily tersenyum tulus. Kenapa lo gak larang? Dunia bisnis itu waktu bersama jadi menipis, banyak godaan. Lily mengusap jejak-jejak basah itu. Gue kan percaya sama lo. Lo pasti dingin dan galak ke cewek lain, senyum Lily kian merekah. Haidar terus mengamatinya lekat. Dia sangat bersyukur memiliki Lily. Biasanya dia akan terpuruk sendirian. Lily mengecup ringan bibir Haidar sekali lalu kembali mendekat untuk mengajak Haidar berciuman. Lily ingin menenangkan dengan cara yang Haidar suka. Lily naik ke atas Haidar, membelai wajahnya lalu kembali saling berempat good 4N. Haidar terlihat gemas ingin cepat, namun tidak. Ini pertama kali Lily ingin menghiburnya sampai membuatnya bangun dengan cepat hanya karena kecupan. Lo belajar dari mana? Nafas Haidar memberat, kenapa Lily terlihat ahli? Nonton dong, keren kan? Lily merangkak naik lalu keduanya kembali B3RQ**. Makasih udah mau hibur gue, bahkan lo gak mempersulit lagi. Pikiran gue jadi gak terlalu berat. Gue akan berusaha gak telantarin kalian, janji Haidar saat Lily beristirahat dari pelepasannya. Haidar memeluk dan membalik Lily. Giliran Haidar yang bekerja sebagai ucapan terima kasih dan cintanya. Haidar rebahan menyamping,
menopang kepala dengan sebelah tangannya lagi asyik memainkan sedikit lemak di lengan Lily. "Jadi, suami gue calon pemimpin perusahaan besar nih." Lily menatap Haidar jenaka, mengabaikan rambutnya yang lepek karena keringat. Haidar merebahkan kepalanya di bantal lalu merapat dan mengecup bahu Lily sekilas. "Jangan matre," jawabnya santai dengan mata terpejam. "Yah, baru juga mau minta tas yang. Hidup kita gak akan ada yang berubah. Beli yang berguna, tapi untuk tas oke. Nantikan ikut-ikut gue, lo harus kelihatan jadi ibu negara tercinta," balas Haidar dengan tawa pelan namun tak lama. Hati Haidar masih meragu, tapi mendengar semua ucapan Lily dia mulai yakin. Tidak mungkin juga dia tega menyiksa Havin sedangkan dirinya bebas. Masalahnya, apakah dia bisa? Bukannya pelit, gue cuma gak bisa jamin. Apa gue bisa sehebat papa sampai usahanya ini maju? Haidar menghela nafas berat. Kalau sedang sedih begini Haidar terlihat bodoh tak punya otak pintar. Lily jadi gemas. "Gue yakin, bisnisnya akan lebih keren lagi, lebih maju lagi, lo kan pinter." Sindirnya di akhir dengan ekspresi julid yang jatuhnya lucu. Makasih, bodoh," balas Haidar dengan senyum tipis. Dia cukup terhibur. Lily langsung bombastic side eye. "Apa?" tanya Haidar seraya membenarkan selimut Lily yang melorot. "Jangan gitu. Entar anak kita bodoh gimana?" Bibir Lily mulai bergetar. Astaga! Si hormon lebay muncul lagi. Padahal kan keduanya sedang dalam keadaan tidak serius. "Maaf ya, pinter, cantik, seksi." Haidar mengecup hidung Lily dengan penuh penghayatan. Keduanya saling memeluk dan menyalurkan kasih sayang. Sebelum ada badai kelak, keduanya jelas harus selalu menikmati kebersamaan. Apalagi kini ada cinta di antara mereka. Haidar menatap Lily lewat cermin di hadapannya. Dia tersenyum samar di sela-sela menyikat gigi. Haidar terlihat seperti sedang kasmaran. Begitupun Lily. Kadang memang keduanya masih gengsi, tapi sekalinya tidak gengsi keduanya menjadi bucin. Haidar melirik pakaian yang dipakai Lily. Ada apa sebenarnya di bajunya? Kenapa Lily jadi suka memakai dan mengacak lemarinya daripada memakai pakaiannya sendiri? Lily menguap, dia berdiri dan melangkah setelah selesai memenuhi panggilan kecil. Panggilan alam. Dia pun berdiri tepat di samping Haidar. Haidar menyeka bibirnya dengan handuk. Pagi, Haidar pun mengecup pelipis Lily sekilas. Respon Lily terlihat malas-malasan dan masih ngantuk. Haidar menatap gerak jemari Lily yang meraih sabun cuci wajahnya bukan pasta gigi. Memang masih ngantuk sepertinya. Ngapain? Haidar menghentikan gerak jari Lily yang hendak membuka tutupnya itu. Sikat gigi, jawabnya polos lalu mengedip ngantuk. Lihat, pasta gigi bukan. Ceroboh. Haidar merampasnya pelan lalu menggantinya dengan pasta gigi. Yang ini, sayang, gemasnya dengan senyuman. Haidar lupa, untungnya Lily tidak baper saat disebut ceroboh. Selamat. Makasih, Lily benar-benar lesu. Gak enak badan? Haidar mengusap punggung Lily dengan kepala miring mengintip wajah Lily dari samping. Lily menggeleng. Ngantuk, jawabnya dengan mulut dipenuhi busa putih. Tidur lagi aja, kenapa malah siap-siap? Lily mengeluarkan sikat gigi lalu meludahkan sebagian busa. Kan lo pertama kali kerja hari ini, sebagai istri gue harus bantu minimal pasangin dasi, jawabnya. Haidar tersenyum tipis. Dia kecup kening Lily. Kalau gitu jangan ngelamun,
beres sikat gigi sama cuci muka langsung ke ruang tengah, pintanya. Lily mengangguk. Buat jaga-jaga, kalau siang pakai bra. Khususnya kalau pakai kemeja gue. Haidar merapikan barang bawaannya ke dalam tas dengan diamati Lily agar kelak dia yang siapkan. Lily menatap D4 danya sendiri. Agak menjiplak memang, terlihat menonjol. Lily pun mengangguk. Oke. Singkatnya. Jangan bikin suami lo pengen tiga mood setiap saat. Lily melotot dengan refleks menamparkan mulut Haidar agak kencang, namun tidak sakit. Hanya suaranya nyaring. Haidar melotot kaget. Maaf. Lily mengusap bibir Haidar sekilas. Lo sih, mancing-mancing. Udah tahu tangan gue instingnya bagus, dumelnya tak ingin disalahkan. Haidar dengan cepat memeluk Lily dan menyerang bibirnya dengan kecupan ringan namun tidak berjeda. Lily sampai kewalahan dan berakhir meminta ampun. Haidar pun berhenti dengan begitu puas. Ah! Refleks Lily menjerit saat sebelah puncaknya digigit oleh bibir Haidar. Tidak sakit seperti digigit oleh gigi memang. Tapi tetap saja. Lo ya. Kesalnya. Haidar pun melirik jam di dinding. Saatnya pakein dasi. Jangan bikin gue telat di hari pertama, Liliana. Lalu dia endus gemas pipi Lily sekilas. Entah kenapa Haidar jadi sering gemas pada Lily. Apalagi setelah malam pengakuan. Makin menjadi saja. Seolah benar-benar sudah tidak ada batas. Makanya jangan banyak tingkah. Omel Lily dengan bergerak meraih dasi lalu mulai berjinjit. Haidar sungguh tidak peka. Lo-nya CK. Ketinggian. Rengek Lily jengkel. Haidar yang memang sengaja pun mengalah. Dia lebarkan kedua kakinya agar tidak terlalu tinggi. Celana gue kalau sobek gimana? Tanyanya dengan menatap wajah serius Lily. Gue bisa ngintip. Haidar pun menjitak pelan kening Lily. Lily hanya mengulum senyum geli sebagai balasan. Gini rapi gak ya? Lily menepuk-nepuk pelan dasi itu, mengamatinya. Bagus, tumben pinter. Lily mendengus lalu tersenyum puas. Ternyata gampang membuat dasi, padahal dia tidak belajar. Pakai dasi pun hanya saat SMP, hampir lupa. Haidar tersenyum lalu menarik pinggang Lily agar mendekat dan merapat. Bebannya kini memang berat, tapi beruntungnya ada Lily. Dulu mungkin musuhnya dalam berdebat, tapi sekarang sungguh indah. Dia bahagia. Gue bener-bener gak nyesel nikah, bisiknya di depan bibir Lily. Doain gue ya, Li. Kerjaan hari ini lancar, lanjutnya. Lily dengan senyum tulus dan perasaan menghangat pun mengangguk. Jenguk papa nanti aja, tunggu gue punya waktu luang. Gak akan gue biarin sendirian. Lily lagi-lagi mengangguk lalu membelitkan lengannya ke leher Haidar. Keduanya pun B34 rupiah good 4N mesra. Hafin memijat pelipisnya. Lo harusnya gak minum-minum. Marah Haidar. Hafin menghela nafas. Cuma itu hiburan gue. Balasnya singkat. Haidar terdiam sejenak. Coba lo cari cewek bener. Nikah biar ada yang urusin lo. Dengan agak gengsi Haidar membenarkan kerah Hafin. Kasihan sekali adiknya itu. Sampai mabuk-mabukan.
Pasti bebannya yang dia tahan selama ini berat. Nikah. Hafin terdiam terlihat menimang. Bukannya beban makin berat? Apalagi kalau ceweknya rewel, minta uang terus, lanjutnya. Gue kan bilang tadi, cari cewek bener. Hafin menatap Haidar. Gimana caranya, Kak? Selama ini, sekeliling gue cuma ada cewek-cewek yang matre, manja, jelasnya. Gak tahu. Kak Lili buat gue aja kalau gitu, lo coba cari yang lain, aduh. Hafin mengusap kepalanya yang terkena timpukan map berkas. Sana kerja. Gak mungkin kalau ketemu klien dalam keadaan kayak gini, Hafin melempar cengiran. Haidar menghela nafas sabar. Pantas saja papahnya agak kurang percaya Hafin. Ternyata kekurangan Hafin hanya masih banyak main malam, tidak serius. Gue minta sebulan ini libur, Kak. Gue mau cari jodoh dan gue mau tahu, kebebasan yang lo mau itu kayak apa. Haidar diam menatap Hafin. Mungkin memang waktunya untuk bergiliran. Akan ada kaki tangan papa, pokoknya Kak Haidar gak akan kesusahan. Haidar tahu. Dia pun memilih mengangguk saja. Semoga liburan lo membuahkan hasil, ditepuk bahu Hafin lalu Haidar melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaannya. Hai, ini papa gue. Kata Nabila pada pria matang di sampingnya. Pria matang itu tersenyum ramah. Kalian berdua sudah saling mengenal? Tanyanya. Haidar tersenyum formal. Berusaha biasa, walau dia merasa ini bukanlah kebetulan. Apa semua rencana tentang Nabila ada sangkut pautnya dengan papahnya? Saya Haidar, Om Jait. Om tahu, papahmu itu temenan lengket sama Om, balasnya. Haidar tersenyum sebagai balasan. Kita itu satu kampus, Pak. Kata Nabila dengan riang. Lihat, bahkan Nabila yang biasanya diam di pojokan kini terlihat berbeda. Oh begitu, bagus. Kalian bisa saling menjaga, senangnya. Haidar tersenyum. Sebagai teman jelas harus saling membantu, Om. Kebetulan istri saya pun satu kampus, kita pasti akan saling membantu dan menjaga Nabila, jelasnya. Sudah menikahkah? Kenapa Om tidak tahu? Kaget Jait. Papa waktu itu kan terbang lama di sana. Bukannya Papa tahu kabarnya? Aduh. Papa lupa sepertinya, kekeh Jait. Nabila tersenyum lalu menatap Haidar lekat tak terbaca. Entah apa yang dia rencanakan. Dan untuk apa juga dia ikut pertemuan ini. Yang jelas Haidar jadi semakin curiga dan jelas saja waspada.